Kavita. Shalom Kak Ella, shalom Kak Novi. Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Nah, kita sapa adik-adik bersama-sama ya kakak-kakak. Shalom adik-adik. Selamat datang di Sekolah Minggu Online GKIN Revival Kupang. Ya adik-adik, Kak Ella ajak semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Sambil bertepuk tangan dan berdiri adik-adik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. 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 Ya adik-adik tetap berdiri dan kita akan berdoa untuk membuka ibadat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memimpin kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini kami akan mengikuti sekolah minggu secara online. Mari Tuhan berkati kami semua yang mengikutinya, bahkan guru-guru yang membimbing kami di dalam mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Biarlah kami boleh mengikuti ibadat sekolah minggu ini dengan baik, dan kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, Kak Novi, Kavita masih semangat? Masih Masih, dong. Kak Ella. Pastinya adik-adik di rumah juga masih semangat ya, dan tetap dalam keadaan berdiri. Kita mengangkat pujian I love you Jesus sambil menggunakan gerakan ya adik-adik. Kalau yang belum bisa menggunakan gerakan bisa bertepuk tangan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi kita angkat pujian ini. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus.
deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Thought about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Adik-adik masih semangat kan? Kak Ella, Kak Masih. Vita? Masih. Luar biasa. Adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi dan kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Tapi sebelum itu, Kak Novi masih rindu sekali adik-adik untuk bernyanyi bagi nama Tuhan. Kita angkat pujiannya adik-adik ya. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Oke adik-adik, siapkan hati, duduk yang manis ya, untuk kita mau sama-sama menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Dan saat ini kami mau menaikkan segala doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Dalam kesehatan mereka ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Dalam studi mereka, dalam sekolah mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, bantu mereka. Berikanlah mereka akal budi, kecerdasan, agar mereka boleh berhasil di dalam studi mereka. Dan juga ya Tuhan, kalau sekarang ada dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan mau pulihkan, Tuhan sembuhkan. Juga untuk para orang tua yang sudah mendidik, membantu mereka, Tuhan Yesus mau berkati, berikan kesehatan yang baik dalam pekerjaan, Tuhan Yesus mau memberkati. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang tetap setia, mendidik anak-anak di dalam rohani, di dalam percaya kepadamu ya Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam pergumulan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka. Tuhan Yesus mau menyertai dan memberkati mereka ya Tuhan. Hamba serahkan juga Tuhan untuk orang-orang yang mungkin belum percaya kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus mau menarik mereka untuk datang kepadamu ya Tuhan. Hanya ini doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, baca kitab suci doa tiap hari.
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi lakukan pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mengharap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa buat kasih karunia penyertaan Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh ada hingga saat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong sertai biarlah apa yang kami dengar boleh tersimpan dalam hati pemikiran kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Memberkati juga hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan sesuai kehendak Tuhan dan dapat dimengerti oleh teman-teman adik-adik di rumah ya Bapa. Ampuni semua salah dan dosa kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari Roma 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Adik-adik silakan buka Alkitabnya masing-masing. Kita buka di dalam Roma 13 ayat 1 sampai 5. Sudah? Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Roma 13 ayat 1 sampai 5. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Nah adik-adik, demikian ayat firman Tuhan pada hari ini. Nah kita akan belajar beberapa hal dari ayat ini adik-adik. Yang pertama, sebagai anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang baik hati, kita harus menaati setiap peraturan-peraturan yang ada. Yang pertama, menaati peraturan di rumah. Contohnya, jika di rumah ada peraturan untuk
tugas pembagian cuci piring atau membersihkan rumah atau ada jam-jam belajar, kita harus mematuhinya adik-adik. Supaya apa? Supaya itu untuk kebaikan kita masing-masing. Supaya kita menjadi anak-anak yang tertib, anak-anak yang pintar karena rajin belajar. Dan di atas semuanya itu, jika kita melakukan perintah-perintah, peraturan-peraturan yang ada dengan baik, sesungguhnya kita sedang memuliakan nama Tuhan adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan sangat senang, sangat suka terhadap anak-anak yang berbuat baik, yang menaati setiap peraturan-peraturan yang ada. Nah, jadi jika adik-adik di rumah suka melawan orang tua atau suka tidak rajin belajar, tidak melakukan pekerjaan rumah, nah itu hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan adik-adik. Karena ketika kita melawan orang tua, tidak mematuhi peraturan di rumah, secara tidak langsung itu kita sudah melawan Tuhan, tidak mengikuti perintah Tuhan adik-adik. Seperti yang ada di dalam bacaan kita tadi. Nah, bukan saja di rumah, kita juga harus menaati peraturan di sekolah adik-adik. Bagi adik-adik yang bersekolah, SD, SMP, atau SMA, pasti punya aturan-aturan di sekolah kan adik-adik? Nah, kita diharuskan untuk menaati setiap peraturan yang ada adik-adik. Mungkin jam datang sekolah, jam masuk sekolah, ataupun jam belajar, kita tidak boleh bolos, kita tidak boleh terlambat datang, dan juga peraturan harus memakai atribut sekolah dengan baik. Nah, itu semua harus ditaati adik-adik. Karena apa? Karena ketika kita menaati semua peraturan yang ada, sesungguhnya itu untuk kebaikan kita sendiri adik-adik. Bukan saja untuk kebaikan orang lain, tapi lebih utama untuk kebaikan diri kita. Kita menjadi anak yang baik, anak yang rapi, pintar karena rajin belajar, menjadi anak yang berprestasi karena memiliki akhlak yang baik. Jadi sesungguhnya ketika kita menaati setiap peraturan yang ada, itu untuk kebaikan kita sendiri adik-adik. Jadi adik-adik sebagai anak sekolah yang baik, kita harus menaati setiap peraturan yang ada. Jika kita tidak menaati peraturan yang ada, sesungguhnya kita sementara melawan Allah juga adik-adik. Karena apa? Karena di dalam ayat yang tadi kita baca, ketika kita melawan pemerintah, melanggar aturan-aturan yang ada, kita sementara melawan Allah. Kita sementara melanggar aturan-aturan dari Allah. Bukan hanya itu adik-adik, bagi adik-adik teman-teman yang sudah remaja, yang mungkin saat ini sudah bisa mengendarai sepeda motor, masih banyak di antara kita yang tidak punya surat izin mengemudi, tapi tetap mengendarai motor. Nah, itu adik-adik sudah menyalahi peraturan yang ada, dan itu sudah melanggar perintah Allah. Nah, jadi mulai sekarang adik-adik yang belum memiliki surat izin mengendara tidak boleh mengendarai kendaraan ya adik-adik, karena itu melanggar peraturan. Nah, bagi adik-adik yang mungkin sudah punya surat izin mengendara, adik-adik juga harus memperhatikan aturan-aturan yang ada, rambu-rambu lalu lintas, dan juga terutama ketika mengendarai kendaraan bermotor harus menggunakan helm, karena itu sudah aturannya. Jadi sebagai anak-anak yang baik, anak-anak sekolah minggu yang rajin, kita harus menaati setiap perintah, setiap peraturan yang ada, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan sesungguhnya semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sendiri. Ketika kita menaati lampu lalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Ketika kita menggunakan helm, jika terjadi kecelakaan, itu akan meminimalisir adanya luka atau keadaan yang memperburuk diri kita adik-adik. Jadi sesungguhnya semuanya itu untuk keselamatan dan kebaikan diri kita juga. Oke adik-adik, jadi dari firman Tuhan ini kita diajarkan untuk
menaati setiap peraturan yang ada demi ketertiban kita dan juga orang lain. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Kita akan mengakhiri menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih banyak ya Bapa buat penyertaan Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak yang taat, patuh terhadap perintah-perintah, peraturan-peraturan yang ada, sehingga kami juga boleh memuliakan nama Tuhan lewat setiap apa yang kami lakukan ya Bapa. Dan biarlah kami juga boleh sadar bahwa itu semua juga untuk kebaikan diri kami sendiri ya Bapa. Jika Tuhan dapati kami selama ini melakukan hal-hal yang salah, mari Tuhan ampuni, Roh Kudus pimpin kami, biarlah kami boleh berubah hari lepas hari ya Bapa. Ampuni semua salah dan dosa kami semua ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Ya Kak Ella, Kak Novi, Ya, Kak Vita. kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Benar sekali Kak Vita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, hatiku percaya. Melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memimpin dan menyertai ibadah kami dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Amin. Kak Vita, Kak Novi, ibadat kita telah selesai. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Shalom.